Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan juga kamu selalu semangat untuk mengikuti pelajaran dari rumah ini. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kamu tidak pernah bosan untuk bertemu dengan Bapak melalui pembelajaran video YouTube kita ini. Dan mudah-mudahan juga kamu tidak pernah bosan untuk menerima materi-materi yang Bapak sampaikan. Pertama-tama Bapak selalu mengingatkan, awali belajar kamu dengan sholat duha terlebih dahulu. Dan yang kedua, sebelum belajar mesti membaca doa. Bagaimana doanya? Masih ingat kira-kira? Baik, kalau begitu mari kita baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita pagi hari ini yaitu pelajaran matematika. Materinya tentang penjumlahan. Tetapi tentang penjumlahan di sini adalah penjumlahan yang sifatnya menukar. Ya. Di sini Bapak sudah menyediakan, kamu lihat di samping Bapak di sini menyediakan background yang putih untuk nanti akan Bapak bisa menjelaskan pelajaran kita pagi hari ini. Dan mohon kamu perhatikan baik-baik. Pertama, Bapak membuatkan rumus terlebih dahulu, yaitu bersifat penjumlahan yang sifatnya adalah satuan. Rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Lalu kemudian huruf A itu akan Bapak masukkan angka. Angka berapa kira-kira yang akan Bapak masukkan? Coba perhatikan. Yaitu angka 5. Bapak memasukkan angka 5 di huruf A. Lalu kemudian ditambah di huruf B itu Bapak masukkan angka 2. Jadi sama dengan huruf B-nya kita taruh yang di depan tadi itu sama dengan B ditambah A, yaitu sama dengan 2 ditambah A. Hasilnya 5 ditambah 2 dan 2 ditambah 5 itu hasilnya adalah 7. Lalu rumus yang kedua yaitu penjumlahan yang sifatnya adalah puluhan. Seperti rumus yang Bapak tuliskan yaitu AB ditambah dengan BA sama dengan BA ditambah dengan AB. Lalu AB Bapak kasih angka 15. BA Bapak kasih angka 25. Jadi penjumlahannya itu sama dengan, kita lihat rumusnya, BA jadi sama dengan BA ditambah AB. Dari AB ditambah BA sama dengan BA ditambah AB. Nah, berapa kira-kira penjumlahannya? Yaitu 25 ditambah 15. Sehingga hasil dari 25 ditambah 15 ditambah 25 sama dengan 25 ditambah 15. Hasilnya adalah 40. Artinya kedua penjumlahan tersebut hasilnya tetap sama, hanya posisinya saja yang ditukar, yaitu 25. 15 ditambah 25 sama dengan 25 ditambah 15. Rumusan berikutnya yaitu penjumlahan yang sifatnya ratusan. ABC, ini rumusnya, ABC ditambah CBA sama dengan CBA ditambah ABC. Sekarang mari kita masukkan angka yang di bawah huruf-huruf tersebut. Huruf ABC, Bapak kasih angka
300. Sementara CBA, Bapak kasih angka 250. Jadi 300 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 300, hasilnya adalah 550. Berarti 300 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah dengan 300, hasilnya tetap sama, yaitu 550. Nah, sekarang perhatikan, akan Bapak memberikan contoh. Contoh pertama, 342 ditambah titik-titik sama dengan 435 ditambah titik-titik. Mari sama-sama kita selesaikan contoh soal berikut ini. 342 itu masih titik-titik dan masih kosong. Bagaimana cara kita mengisinya? Yaitu kita lihat sama dengannya itu berapa. Yaitu dari angka 435 kita masukkan ke 342 ditambah 435. Lalu kemudian yang titik-titik yang 435 ditambah titik-titik itu kita masukkan angka 342, kita letakkan di paling ujung. Sehingga di situ terbentuklah sebuah penjumlahan yang menukar. Jadinya 342 ditambah 435 sama dengan 435 ditambah 342. Contoh kedua. Contoh kedua, 650 ditambah 250 sama dengan titik-titik ditambah 650. Berapakah angka yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Nah, berarti kita letakkan angka 250 sehingga terjadilah juga penjumlahan yang sifatnya menukar. 650 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 650. Contoh ketiga. Titik-titik ditambah 500 sama dengan titik-titik ditambah 120. Siapa kira-kira yang bisa menjawab titik-titik tersebut? Angka berapa kira-kira? Sehingga ini akan bentuknya adalah penjumlahan yang sifatnya menukar. Ada yang tahu? Baik, sekarang kita selesaikan secara bersama-sama. 120 kita letakkan yang paling depan. Dari 120 yang pertama tetapi sekarang kita masukkan 120 di yang paling depan. Lalu titik-titik yang kedua, berapa isinya? Iya, isinya adalah 500. Sehingga tetap terjadi penjumlahan yang sifatnya menukar, yaitu 120 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 120. Nah, ini masih tentang berkenaan dengan sifatnya penjumlahan yang menukar. Adapun masalah hasil itu nanti bisa dijumlahkan saja. Artinya kita lihat kan yang di contoh pertama 342 ditambah 435 itu tinggal kita jumlahkan. Pasti akan sama hasilnya dengan 435 ditambah dengan 342. Begitu juga yang nomor 2 itu 650 ditambah
250, hasilnya pasti juga akan sama dengan 250 ditambah 650. Nah, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Dan itu semuanya sudah Bapak singkat pelajaran matematika yang di subtema 1 ini. Karena insya Allah kita akan di subtema 1 ini ya. Itulah Bapak kejar masalah materi matematika yang di subtema 1 ini tentang penjumlahan yang menukar. Semuanya tentang penjumlahan yang menukar sudah Bapak singkat. Artinya nanti akan kita lanjutkan ke subtema 2 nantinya itu ya. Nah, itu saja. Dan Bapak mengingatkan kembali bahwa nanti itu di ulangan tengah semester nanti tema 2 ini hanya subtema 1 dan subtema 2 saja. Sementara tema 1 itu di subtema 1 dan 2, 3 dan 4. Kisi-kisinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, insya Allah nanti akan Bapak berikan kepada kamu semuanya ya. Baik, itu saja anak-anakku. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kamu paham, mudah-mudahan kamu mengerti. Dan Bapak ingin memberikan latihan kepada kamu tentang penjumlahan yang menukar, yaitu yang di buku pendalaman ya, di buku pendalaman buku ini di halaman 3, yaitu yang di bagian B, kerjakan soal di bawah ini. Cuman 1 sampai 5 saja. Di buku paket halaman 3 di bagian B 1 sampai 5 saja. Mohon dikerjakan ya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.